Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau lahir pada hari Senin, tanggal 4 Muharram 1383 Hijriah, atau bertepatan tanggal 27 Mei tahun 1963, pada pagi hari, sebelum terbit matahari, di Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh dari keluarga yang soleh dan berilmu. Ayahanda beliau, Al-Habib Muhammad bin Salim adalah seorang ulama besar yang mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i. Kakek beliau, Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga adalah seorang ulama yang produktif, sedangkan saudara tertua beliau, yaitu Habib Ali Masyhur adalah seorang ulama ahli fikih yang menjadi pemuka para mufti kota Tarim. Ketika Habib Umar masih kecil, usia 7 tahun, setiap malam Habib Muhammad bin Hafiz membangunkan Habib Umar untuk sholat tahajud. Ayahanda beliau terkadang melihat Habib Umar kecil terkantuk-kantuk di saat tengah melakukan sholat tahajud. Pada suatu saat ada seorang tamu melihat hal tersebut dan berkata, "Anakmu terlalu kecil, kasihan, umurnya belum pantas untuk ibadah seperti ini." Habib Muhammad menatap Habib Umar dan kemudian berkata kepada tamunya, "Anda akan menjadi saksi, tunggulah dan lihat, akan jadi apa anak ini di kemudian hari." Ketika beliau masih kecil, keadaan Hadramaut tidak kondusif, tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan pengajar, bahkan ayahanda beliau menjadi salah satu korbannya. Ketika Habib Umar berumur 9 tahun, ayah beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim diculik oleh orang-orang komunis yang saat itu sedang berkuasa di kawasan Yaman Selatan. Ayah beliau diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran, hingga sampai saat ini beliau tidak diketahui keberadaannya. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Habib Umar. Dengan sembunyi-sembunyi beliau belajar pada ulama di masa itu. Selain belajar pada ayahandanya, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau juga belajar pada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, Al-Munsib Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, di kota Taiz, Yaman. Juga kepada Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus, Habib Abdullah bin Hasan bil Faqih, Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Salim bin Abdullah Asy Syatiri, Syekh Al-Mufti Fadl bin Abdurrahman Bafadl, Syekh Taufik Aman, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Muhaditsul Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itulah diantara nama-nama guru Al-Habib Umar bin Hafiz. Dari tangan merekalah Al-Habib Umar menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, tauhid, usul fikih, sejarah, tata bahasa hingga ilmu tazkiyah, tasawuf. Dan sejak umur 15 tahun beliau telah terbiasa untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya itu dalam rangka dakwah ilallah. Pada tahun 1413 Hijriah atau 1992 Masehi, beliau pindah ke kota Syir dan mengajar di Ribat Syir. Beliau menetap di sana selama beberapa tahun. 1 tahun setengah sebelum ke Syir, beliau tinggal di Oman untuk mengajar dan berdakwah di sana. Setelah itu beliau kembali ke kota Tarim, dan kurang lebih pada tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi beliau mulai merintis pendirian pesantren, Darul Mustafa, yang kemudian secara resmi berdiri kurang lebih pada hari Selasa 29 Zulhijjah 1417 Hijriah atau tanggal 6 Mei tahun 1997 Masehi. Di antara murid beliau angkatan pertama yang paling masyhur dari Indonesia ialah Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Quraisy Baharun, Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Waktu beliau seakan hanya untuk dakwah, tiada menit dan detik kecuali beliau sibuk dengan urusan dakwah dan beliau kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Haramain, Syam, Mesir, Afrika, Asia Tenggara, hingga ke daratan Eropa. Kita ketahui sendiri Al-Habib Umar setiap tahunnya pada bulan Muharram mengunjungi Indonesia. Al-Habib Umar adalah seorang ulama yang masyhur dengan pangkat kewaliannya, begitupun karomahnya yang kerap kali disaksikan langsung oleh para muhibinnya. Tapi tahukah kamu, sebelum Al-Habib Umar masyhur di Indonesia, Al-Qut'as Syekh Kiai Muhammad Zaini atau lebih akrab disapa Abah Guru Sekumpul sudah terlebih dulu mengungkap derajat dan kemuliaannya, berikut cuplikannya. Masih ada di Indonesia lagi Habib Umar dan Hafiz. Apabila mengaji wansilin 4 tahun aja, sabarataan dibalik Tuhan ilmu laduni. Ujar kita tak alim ang amil ng
sabit nang mempunyai khususiat sama unang. Itu diantaranya 4 tahun kalau Umar bin Hafiz. Barang siapa mengaji kepada Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun, asalkan ikhlas dan rajin maka akan dianugerahi oleh Allah berupa ilmu laduni, ungkap Abah Guru Sekumpul. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul, buktinya murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama besar. Ulama besar asal Mesir membongkar kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz langsung di hadapannya dan disaksikan oleh para jamaah. وفي النسخة الصحيحة المروية فقد أحياني الله يا حبيبي فاللهم يا ربنا أحيي بنا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. وقد حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين. ما شاء الله. بعد الصلاة لك كلمة. Syekh Ali Jum'ah adalah seorang ulama besar asal Mesir dan beliau juga sering bermimpi berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Ustadz Abdul Somad juga menanggapi perkataan Syekh Ali Jum'ah tentang kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz. Bin Hafiz wali Allah. Yang itu siapa? Yang mengomong Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Ketika Syekh Ali Jum'ah sedang ceramah di Al-Azhar, tiba-tiba datang Habib Umar bin Hafiz. Apa kata dia? Yang datang itu adalah waliun min awliyaillah. Tak mungkin bohong. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Begitupun perkataan Guru Sekumpul juga menggambarkan betapa tingginya makom Al-Habib Umar sampai-sampai orang yang belajar kepada beliau 4 tahun saja akan dianugerahi ilmu laduni. Bahkan bukan hanya Abah Guru Sekumpul dan Syekh Ali Jum'ah saja yang mengakui pangkat Habib Umar, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui kewalian Al-Habib Umar bin Hafiz. Semoga berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat para wali dan berkat Al-Habib Umar bin Hafiz, mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa, sehat lahir batin, selamat dunia akhirat, segala hajat kabul dan masuk surga tanpa hisab. Amin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.